Hello viewers, halo guys, balik lagi sama gue, Rifki Hadian. Dan di video kali ini gue mau ngasih strategi-strategi dan cara efektif gimana caranya kalian bisa lulus SBMPTN di tahun 2021. Ngomongin kita mau bisa lulus di SBMPTN tahun 2021 atau enggak, sebenarnya hal yang paling mendasar yang harus ditanyakan kepada kita adalah seberapa baik sih persiapan kita. Ngomongin persiapan, sebenarnya gue agak miris sih ngelihat angkatan 2021 sekarang atau yang sekarang lagi kelas 12, karena mereka belajarnya tuh ternyata ada yang cuma dikasih PDF terus kayak suruh ngerjain, nggak dijelasin materinya sama guru, terus tiba-tiba ulangan. Dan soal ulangannya pun mereka bilang lebih susah dan lebih nggak bisa dikerjain daripada soal-soal tugas yang udah diberikan. Yang jadi pertanyaannya adalah, kalau soal ulangannya aja mereka nganggapnya susah, gimana mereka bisa ngerjain soal SBMPTN? Soal SBMPTN itu atau UTBK itu lebih susah dibandingkan soal ulangan maupun soal ujian nasional. Yang kedua, banyak banget yang nanya, Kak, tahun ini itu TPS aja atau ada TPS dan TKA juga? Sebenarnya kita belum tahu info resminya dari pihak LTMPT kayak gimana. Cuman kalau menurut aku pribadi, tahun ini tetap ada TKA-nya. Kak, mendingan belajar TPS dulu atau belajar TKA dulu? Kalau menurut aku pribadi, cobalah kalian mendalami di TPS dulu. Kenapa? Karena pertama, di tahun 2019 ada universitas yang mengatakan bahwa TPS itu bobotnya lebih persen dibandingkan TKA, yaitu TPS-nya 60% dan TKA-nya 40%. Dan di tahun 2020 pun pihak LTMPT mengatakan bahwa TPS lah yang lebih bisa untuk memprediksi keberhasilan seorang mahasiswa di perguruan tinggi. So, buat kalian yang mau nanya mendingan belajar TPS atau TKA dulu, aku saranin belajar TPS dulu. Dan jangan cuman belajar di TPS tahun 2020 aja ya, dipelajarin juga TPS di tahun-tahun sebelumnya, karena bisa aja TPS di tahun 2020 ini gak keluar lagi di tahun 2021. Kedua, coba lihat dari cara belajar kalian. Aku masih banyak banget lihat banyak orang yang udah menyurahkan waktunya, ternyata ketika dikasih soal yang baru dia juga gak bisa ngerjain. Kalau kalian seperti ini, jangan-jangan cara belajar kalian adalah cara belajar yang salah gitu. Karena yang selalu aku tekenin sama diri aku sendiri, itu bukan seberapa lamanya kamu belajar, bukan dari berapa banyak durasi pembelajaran yang udah kamu lakukan, tapi seberapa seriuskah dan seberapa efektif dan efisien materi pembelajaran yang bisa kita serap. 30 menit belajar setiap hari itu gak apa-apa, asal selama 30 menit itu serius. Jangan kita udah targetin 2 jam, tapi baru 5 menit, udah main HP, udah buka YouTube, atau bahkan ngantuk jadi tidur. Malah akhirnya kita malah jadi gak belajar gitu. Atau bahkan kita malah sering mikir pengen belajar apa, tapi akhirnya juga gak belajar juga. Jadi menurut aku, coba perbaikin cara belajar kalian, temukan gaya belajar kalian yang tepat, apakah kalian auditori, visual, atau kinestetik. Kedua, coba lihat kalian senangnya belajarnya pagi atau malam. Ketiga, coba kalian lihat juga kalian pengen belajarnya seperti apa, sendirikah atau berkelompok. Karena setiap orang punya cara belajar yang berbeda-beda, jadi aku saranin coba temukan cara terbaik belajar kalian. Yang ketiga yang bisa mempengaruhi kalian bisa lulus dan serius untuk belajar adalah kalian harus punya motivasi dan tanggung jawab. Motivasi itu maksudnya apa, Kak? Motivasi itu maksudnya kalian udah tahu kalian mau masuk ke jurusan apa di univ mana. Banyak aku lihat angkatan 2021 sekarang mereka tuh belum tahu jurusan yang mereka inginkan apa. Belum ada semangat dari diri mereka sendiri untuk berjuang menggapai jurusan yang mereka inginkan. Beda banget loh orang-orang yang udah punya motivasi dalam dirinya, kayak aku pengennya FKUI, pokoknya tahun 2021 aku pengen jadi dokter. Itu beda banget sama mereka yang kayak ya udah aku TBK atau SBMPTN ya ikut-ikutan aja, atau aku belum punya tujuan yang jelas nih, aku mau kemana, yang penting aku belajar dulu aja. Itu akan beda banget motivasinya dan kegigihan belajarnya. Selanjutnya, kalian tuh juga harus punya tanggung jawab. Beda banget orang yang udah punya tanggung jawab kayak gue harus masuk PTN biar bisa ngeringanin beban orang tua gue, atau mereka yang kayak ya udah gue UTBK SBMPTN aja, lagian orang tua gue masih mampu kok, masih bisa kuliahin gue walaupun di PTS. Itu akan beda banget proses kegigihan belajarnya. Dan yang harus kalian ketahui adalah hal yang kalian punya sekarang itu belum tentu selamanya kalian bisa menikmati hal itu. Mungkin kita ada masa-masanya di mana kita akan di atas dan kita akan di bawah. Kalau sekarang kalian lagi di atas, coba pikirkan beberapa tahun ke depan akan seperti apa. Kalau emang orang tua kalian seorang pengusaha, coba lihat bisnis orang tua kalian kayak gimana. Dan siapa yang akan meneruskan hal itu? Siapa yang akan membangkitkan keluarga kalian? Siapa yang akan mengatasi masalah-masalah keluarga kalian kalau bukan kalian sendiri? Keempat, target skor. Sistem di SBMPTN tahun 2019 dan 2020 kita udah tahu skor kita berapa. Dan tahun 2021 menurut aku juga kita bakal tahu skor kita berapa. Skor untuk masuk FTI ITB berapa sih?
Nah, yang harus kalian perhatikan adalah tahun 2019 itu rata-ratanya lebih besar dibandingkan tahun 2020. Yang aku sarankan sama kalian, cobalah menjadikan acuan di target skor yang 2019 yang lebih tinggi. Kenapa? Kalau emang nanti hasilnya lebih rendah, seenggaknya kalian sudah berusaha untuk mencapai target yang lebih tinggi tersebut. Kalau target kalian rendah, takutnya kalian gak bisa mencapai target itu dan hasilnya malah gak sebanding. Kelima, materi pembelajaran, karena belum banyak orang yang tahu angkatan 2021 tentang materi yang diujikan itu seperti apa aja. Menurut gue kalian harus cari tahu dari sekarang, dan yang harus kalian tekankan dan kalian tahu adalah materi UTBK itu lebih susah dibandingkan soal ulangan dan ujian nasional. Materinya ada apa aja kak? Ada dua, ada TPS, tes potensi skolastik, dan ada TKA atau tes kemampuan akademis. Dan di TPS ini terdiri dari 4 subtes. Pertama ada yang namanya penalaran umum, pemahaman membaca dan menulis, pemahaman dan pengetahuan umum, dan pengetahuan kuantitatif. Sedangkan kalau di TKA-nya untuk yang saintek ada matematika saintek, fisika, kimia, biologi. Dan untuk yang TKA IPS-nya atau sosumnya itu ada matematika sosum, sosiologi, geografi, sejarah, dan ekonomi. Jadi kalau yang IPA ada 8 subtes, kalau yang IPS ada 9 subtes. So itu yang harus kalian tahu, targetin dari sekarang, waktu kalian tinggal sedikit lagi, ini udah September dan 2 minggu lagi, kurang bahkan itu udah Oktober, waktu kalian gak nyampe setahun, tinggal beberapa bulan lagi. Dan jangan sampai kalian menyesal di tahun 2021 karena kalian gak bisa lulus di PTN yang kalian inginkan. So cukup segitu aja untuk informasi kali ini. Kalau kalian pengen informasi yang lain mengenai SBMPTN dan UTBK, tolong komen di bawah kalian pengen aku ngebahas apa, nanti akan aku bahas. Oke? Thank you banget udah nonton video ini, hope you enjoyed dengan videonya, dan sampai jumpa di video-video aku yang lainnya ya. See you next time guys, bye.